Anak perempuan kecil itu rakus meminum arak gurunya. Detik berikutnya dia merasa pusing. Tanpa sengaja dia menukar takdir kaya raya seorang pria biasa. Menyadari masalah besar yang dibuatnya, dia berniat kabur, namun ditangkap oleh gurunya. Melihat kekacauan di sekitarnya, sang guru langsung marah. Namun saat menghitung dengan jarinya, dia mendapati ini adalah bencana yang memang ditakdirkan untuk si gadis kecil. Lalu dia menyerahkan giok yang dibawanya kepada si gadis, memerintahkannya untuk menebus bencana ini. Sementara itu sang CEO sudah jatuh bangkrut. Perusahaan yang dikelola 10 tahun jatuh ke tangan sepupunya. Saat CEO itu terjebak dalam keraguan diri, tiba-tiba si gadis kecil muncul, mengatakan bisa membantunya mengubah takdir. Namun kali ini dia hanya menganggapnya anak kecil yang tersesat, lalu memberinya $1 untuk membeli permen. Melihat itu si gadis kecil diam-diam bersumpah, akan segera membalikan keadaan. Namun karena tak dipercaya, dia terpaksa menggunakan sihir untuk membuktikan diri. Detik berikutnya semua barang orang-orang masuk ke koper sang CEO. Mendengar orang-orang panik mencari barang mereka, CEO segera memintanya mengembalikan barang-barang itu. Namun malah tersalah masuk ke dalam kantong pembersih. Kebetulan sepupunya keluar dari perusahaan. Si gadis kecil segera memindahkan ponsel sepupu itu ke dalam koper sang CEO. CEO pun langsung dituduh mencuri. Tunangan bahkan berdiri di sisi sepupu itu. Melihat itu CEO baru sadar tunangannya telah mengkhianati dirinya. Namun si gadis kecil terkejut mengetahui bahwa takdir kaya sang CEO sudah berpindah ke sepupunya. Marah besar dia menggunakan sihir, membuat saham sepupu itu langsung anjlok $6 juta. Saat itu sang guru menyadari muridnya kembali menyalahgunakan sihir, lalu menggunakan bayangan dirinya untuk memperingatkan. Selama setengah bulan dia tak boleh lagi memakai sihir. Harus mengandalkan kemampuan asli untuk membantu CEO merebut kembali kontraknya. Sebelum pergi dia pun mengembalikan harga saham seperti semula. Sementara sepupu itu untuk menunjukkan kekuatannya, dengan sombong berkata, begitu dia menguasai perusahaan sepenuhnya, dia akan mengusir CEO dan neneknya dari rumah. Setelah mereka pergi, si gadis kecil langsung berkata dia pasti akan membantu CEO membalas dendam. Belum sempat CEO menjawab, kabar nenek yang sakit parah pun datang. Dia buru-buru berlari pulang. Namun si gadis kecil memeluknya erat sambil memanggil ayah. Mendengar itu CEO langsung tertegun, karena putri kandungnya hilang sejak lahir. Saat itu si gadis kecil menjelaskan, guru pernah berkata, orang yang hanya punya $1 namun rela membelanjakannya untuk anak kecil, dialah ayah yang sebenarnya. Melihat wajah polos si gadis kecil, CEO pun luluh dan membawanya pulang menjenguk nenek. Sesampainya di rumah si gadis kecil diam-diam menghitung dengan jarinya, mengetahui rahasia panjang umur nenek, lalu menaruh kertas jimat di bawah bantal. Namun saat melihat wajahnya, nenek merasa dia sangat mirip dengan CEO waktu kecil. Tak kuasa nenek mulai curiga bahwa dia adalah putri CEO yang hilang. Namun CEO khawatir nenek terlalu terharu, lalu menenangkannya untuk menjaga kesehatan, agar bisa menemani si gadis kecil tumbuh besar. Dia juga berjanji akan menghadiri rapat penandatanganan kontrak besok, dan pasti merebut kembali perusahaannya, mengalahkan sepupunya. Keesokan harinya di rapat kontrak, CEO membawa si gadis kecil ke tempat acara, sementara sepupu dengan bangga membawa seluruh keluarganya, untuk menyaksikan keberhasilannya menandatangani kontrak. Namun saat melihat CEO juga hadir, dia langsung memanggil satpam untuk mengusirnya. Di saat genting itu, datanglah ayah dan putri dari pihak grup mitra. Mendengar perusahaan CEO hampir bangkrut, ayah wanita itu langsung menolak kerjasama. Si gadis kecil buru-buru membela. Namun wanita itu justru merasa si gadis sangat dekat di hati, lalu memohon pada ayahnya agar membiarkan mereka tetap tinggal. Belum sempat lega, ayah wanita itu tiba-tiba kejang dan pingsan. Wanita itu panik seketika, langsung berseru siapapun yang menyelamatkan ayahnya akan langsung mendapat kontrak. Si gadis kecil pun segera mengeluarkan pil obat, mengatakan sekali makan pasti sembuh. Namun